Pizza Mumi. Sebenarnya masih ada banyak sih episode-episode yang menyeramkan dalam kartun ini. Cuman ini sih paling ikonik menurut gua cuy. Dan sukses membuat gue yang masih kecil ketakutan setengah mampus. Soalnya emang beneran seserem itu tai. Mulai dari latar tempatnya, pewarnaannya, backsoundnya, muminya, bener-bener dibuat seniat itu tai. Sumpah. Sampai gua tuh dulu mikir cuy, ini beneran kartun komedi apa bukan ya? Di TV sih katanya buat tontonan anak-anak. Cuman kalau dipikir-pikir agak gila menurut gua. Soalnya ya, masa iya sih lu seniat itu buat nakutin anak-anak anjing? Otaknya di mana, cok? Di peti ini? Ini mah isinya mumi ya anjing. Ampun dah. Nggak habis pikir gua sama yang punya ide buat episode ginian. Enak banget bangke. Masalahnya tuh, dulu anak kecil kalau misalnya niat buat nonton kartun atau film semacamnya, biasanya itu pasti sambil makan cuy. Entah itu makan nasi, makan jajanan, makan besi, makan paku. Waduh, dikata master limbat kali ya. Jadinya kalau misalnya nonton hal-hal yang menakutkan tuh, kan takutnya kesel lah gitu ya. Lagi enak-enak makan nih sambil nonton gitu ya. Tiba-tiba, buar. Kan nggak lucu gitu ya. Gelapnya. Ini pastinya udah pada tahu lah ya. Udah nggak asing cuy. Soalnya banyak banget youtuber-youtuber lainnya udah bahas episode ini. Terutama tentang penampakan si Opa cuy, yang sangat menyeramkan anjing. Lu lihat deh ini. Alamak ngerinyo. Tak ada apa-apa. Cuman untuk keseluruhan episodenya sih nggak ada yang menakutkan sama sekali cuy. Nggak ada yang aneh lah gitu menurut gua. Cuman ya mati lampu biasa gitu doang. Soalnya kan mereka pas mati lampu itu lagi ngerjain PR ya. Dan masih sempet main-main pun. Supring, cuba teka. Gajah. Ini? Itu titit Itu titit Tapi ketika masuk babak-babak pertengahan cerita, inilah dia cuy puncaknya. Puncak kengeriannya. Ketika dua bocah ini udah selesai ngerjain PR mereka pun disuruh untuk tidur sama Kak Ros. Namun, ketika baru saja ingin masuk ke kamarnya, mereka malah dikejutkan oleh sosok yang katanya sih Opa. Cuman kalau dilihat-lihat, matanya melotot, mukanya pucat, ekspresinya kosong. Kayaknya bukan Opa dah ini. Memek bangsat. Dan yang makin memperkuat kalau ini bukan Opa tuh tentang letak kamarnya cuy. Kalau kalian perhatikan ya, harusnya kamar Opa tuh bukan di sini tai. Agak depanan dikit dia. Bukan yang deket mau ke dapur ini. Kalau kamar ini mah kamar kosong. Bilik rahasia namanya kalau kalian masih ingat. Coba yang ini ya. Squidward in Clarinet Land. Ini sih lebih ke kurang nyaman sih cuy menurut gua pasti tonton. Soalnya mulai dari suasananya, tempatnya, plot ceritanya, terutama pada latar tempatnya sih cuy. Absurd bikin merinding gitu loh. Lu lihat dah ini. Mungkin kalian mikirnya, alah cuma elang biasa doang, apa ngerinya sih bang? Sabar. Mungkin dari atas emang terlihat seperti elang pada umumnya cuy. Tapi ketika lu lihat bawahnya, biji buset, kepala doang pak. Badannya kagak ada anjir. Ini adalah tempat suci, di mana klarinet bisa hidup tanpa tersiksa. Kau harus belajar menghargai. Oh iya, buat yang belum tahu, episode ini tuh menceritakan tentang Squidward yang mencari klarinetnya yang hilang dalam kotak penyimpanan yang diberi oleh Tuan Crab. Terdengar simpel emang, tapi isinya tuh rumit cuy, dan penuh dengan keanehan, yang bahkan gua aja masih bingung cuy. Sebenarnya inti cerita itu tentang apa sih? Kok nyari klarinet aja harus seserem ini sih cok? Nggak habis pikir gua. Lu lihat dah ini, what the fuck? Blue Cat Blues. Episode yang menceritakan tentang perjuangan Tom dan mengejar cintanya penuh dengan pengorbanan dan rasa sakit. Episode yang menggambarkan apa itu kebodohan dan penyesalan dalam satu waktu. Ya mungkin terdengar lebih ke menyedihkan cuy daripada menyeramkan. Cuman bagi gue yang bisa dibilang menuju dewasa ini,
Anjay, menuju dewasa nggak tuh? Episode ini tuh serem banget, tai. Super duper serem. Real, no tipu-tipu, cuy. Cuma seremnya itu bukan kayak penampakan hantu gitu ya, tapi lebih ke trauma, cuy. Trauma terhadap cewek. Walaupun ceritanya cuma tentang kucing yang patah hati doang, cuman sedihnya tuh ngenah banget, cuy. Sampai-sampai membuat gua tuh trauma untuk menontonnya. Satu pria merasa trauma, semua pria merasakannya. Anjay, kelas. Apalagi waktu Tom termenung di akhir cerita ini, cuy. Buset dah, kasian banget, tai. Mata merah, muka pengangguran, hati pasrah, pikiran kemana-mana, makan tak selera, hutang banyak. Udah bang, cukup. Ya pokoknya kasihan lah, cuy. Apalagi di momen ini dia tuh lagi nunggu kereta api buat nabrak dia. Ih, serem. Kok malah ketawa sih? Sedih cuy. The Thriller Night. Sebuah malam yang gak akan pernah bisa dilupakan sama si Masa, cuy. Soalnya baru kali ini gue ngeliat si anomali ini ketakutan sampai segitunya. Biasanya kan semua dilawan sama dia ya. Beruang dilawan, kelinci dilawan, serigala dinista, harimau dinoda, si Ahok Durjana. Loh, kok malah ke situ dah? Ya, iya. Pokoknya cuma di episode inilah Culi bisa puas ngeliat si Masa ketakutan setengah mati. Sumpah. Episode menceritakan tentang si Masa yang terpaksa menginap di rumah si beruang karena kondisi cuaca di luar sedang hujan badai. Cuman bukan hanya sekedar menginap doang, tapi ada banyak kejadian-kejadian lainnya yang terjadi, terutama kejadian horor, cuy. Tapi bagi si Masa sama penonton doang ya, bagi si beruang sih enggak. Kasian amat dah si beruang. Padahal dia niatnya biar si Masa kagak ketakutan gitu pas tidur. Tapi malah jadi sebaliknya. Ada. Niat baik emang gak selamanya bakalan dianggap baik tuh sama orang lain. Terkadang malah sebaliknya. Dipukulin anjing. Duncan got spook. Ini beneran serem sih anjing. Sumpah gak bohong gua. Episode yang menceritakan tentang Duncan, temennya si Thomas, yang meremehkan rumor tentang hantu kereta api yang berada di jembatan. Long time ago, a little engine was returning, replied Duncan. Tapi yang bikin serem itu bukan hantunya, cuy. Suasananya anjing. Lu lihat dah. Buset, udah kayak di film-film horor itu, tai. Merinding gua ngeliatnya. Apalagi ditambah dengan plot ceritanya emang mengarah ke situ. Alamak. Padahal ini kartun buat anak-anak loh. Niat banget, cok, mereka membuat suasana horor ini. Salut sih gua. Apalagi dengan banyaknya asap kabut kayak gini. Siapa yang ngerokok anjing? Episode 46 Minky Momo. Kalau yang ini mah bukan episodenya yang serem, tapi cerita di balik perilisan episodenya, cuy. Penuh tragedi, tai. Terutama tragedi gempa yang melanda Jepang, yang waktunya tepat pada saat setelah perilisan episode ini. Jadi, pas setelah episode ini rilis, Jepang itu langsung dilanda gempa, cuy. Dan gempanya pun juga bukan main-main ya. 4 gempa ini secara bersamaan. Dan karena itulah, episode ini bisa dikatakan sebagai episode terkutuk dan menyeramkan bagi sebagian masyarakat Jepang. Karena apa yang terjadi pada ending kartun ini, yaitu peristiwa sang karakter utama, Minky Momo, tertabrak oleh mobil truk dan meninggal secara tragis, membuat sebagian masyarakat Jepang itu percaya gitu, bahwa yang terjadi pada episode 46 ini membawa energi negatif bersamanya. Lagian buat adegan kayak gitu nggak cocok banget, cok, ditonton anak-anak. Buset dah. Mabok kecubung apa gimana nih pembuatnya? Jadinya ya nggak heran sih kenapa sebagian masyarakat di sana tuh percaya bahwa episode ini terkutuk dan membawa trauma besar. Penculikan aktivis 1998. Seperti biasa lah ya, ritual penutupan, cuy. Baiklah, yang terakhir dalam list ini dan yang juga paling menyeramkan, cuy. Penculikan para aktivis yang terjadi pada tahun 1998. Yang denger-denger sih, dalangnya itu adalah Prabowo.